Kita akan lanjutkan pembahasannya dengan nomor 11 ya, teman-teman. Untuk nomor 11 ini, kita punya beberapa segitiga nih. Di antaranya ada segitiga RPQ, terus PQS, PSR ya. Di sini kita tahu besar sudut RPQ ya, itu sama dengan sudut PSQ dengan 90 derajat. Besar sudut PQS itu 60 derajat yang ini, dan sudut PTQ 45 derajat. Jika panjang RS sama dengan 2, maka panjang TQ berapa? Gini teman-teman, sebelum kita nyari panjang sisinya, kita harus tahu dulu besar sudutnya ya. Kita harus tahu besar sudutnya dulu teman-teman. Di sini aku udah cantumin besar sudutnya ya. Dan kalau udah tahu besar sudutnya semuanya ya, kita akan mulai dengan segitiga PSR dulu teman-teman. Kita akan mulai dari segitiga PSR. Oke. Goal kita sekarang aturan kita akan cari panjang PR-nya dulu ya. Untuk nyari panjang PR, kita bisa pakai aturan cosinus, aturan sinus. Bisa juga kita pakai perbandingan 1:3/2 ya. Untuk kali ini aku akan pakai perbandingan itu aja ya teman-teman. Maka PS banding RS banding PR itu 1:3/2. Oke, PS kita belum tahu panjangnya, RS panjangnya 2, ya. Oke, karena kita mau cari panjang PR ya, berarti kita cukup pakai perbandingan yang ini aja. Yang ini, berarti berarti apa? PR akar 3 sama dengan 2 kali 2, 4 ya. Maka PR panjangnya 4/akar 3. Oke? Apakah ini perlu dirasionalkan penyebutnya? Nggak perlu, nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita akan fokus pada segitiga RPQ, teman-teman. Kita akan fokus ke segitiga ini sekarang. Oke. Ini 60. Berarti sudut PR ini 30 derajat. Tadi, teman-teman, kita udah tahu panjang PR itu 4/akar 3. Ya. Maka kita cari panjang apa ya? Kita bisa cari panjang PQ, teman-teman ya. Kita cari panjang PQ. Berarti apa? PQ banding PR itu 1/akar 3. Oke? Maka PR sama dengan PQ kali akar 3. PR tadi 4/akar 3 akan sama dengan PQ kali akar 3. Sehingga nanti kita bagi kiri dan kanan dengan akar 3, dapatlah PQ sama dengan 4/3. Begitu teman-teman ya. Berikutnya kalau kita udah tahu panjang PQ, kita akan cari panjang QS. Pakai segitiga PQS ya. PQS, oke. Panjang PQ tadi 4/3. Nah, untuk cari panjang QS-nya ini teman-teman, karena sisi QS ini menghadap sudut 30 derajat, maka panjang PQ akan sama dengan 2 kali panjang QS. Ya. Berarti 4/3 sama dengan 2 kali QS, sehingga panjang QS itu 2/3. Terakhir nih ya teman-teman, kita akan lihat segitiga QST yang siku-siku DS. Oke, kita udah nyari panjang QS-nya tadi ya, itu 2/3. Sekarang teman-teman, ini kan sudutnya 45 ya, sudut STQ. Berarti panjang sudut SQT juga 45 derajat, sehingga segitiga SQT adalah segitiga siku-siku sama kaki. Dengan demikian, panjang TQ itu panjang QS kali akar 2. Sama dengan 2/3 kali akar 2. Begitu. Oke. Nah, masalahnya teman-teman, lihat di pilihan jawabannya. Itu nggak ada yang bentuknya sama persis kayak 2/3 akar 2. Adanya itu bentuk akar 2-nya pada di bawah tuh. Ya, pada di bawah. Berarti teman-teman, caranya begini. Kita kalikan dengan akar 2/akar 2 aja. Ya enggak? Berarti kita akan punya 2 kali 2 berarti 4. 4/3 akar 2. Sebenarnya, berarti
Jawabannya A. Kayak gitu, teman-teman ya. Jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 12 ya, teman-teman. Untuk nomor 12 ini, kita ilustrasikan ketiga kantongnya ini sebagai kantong 1, 2, dan 3. Dengan isi tiap kantong sama, yaitu 2 putih, 2 biru, dan 2 merah. Dari tiap kantong ini kita ambil 1, dan juga mintanya itu paling sedikit terambil 2 putih, teman-teman. Dia maunya paling sedikit tuh 2 putih. Maka kita cari kasusnya dulu ya. Secara garis besar ada 3 kasus yang mungkin, yaitu yang pertama adalah putih-putih biru, kasus kedua adalah putih-putih merah, dan yang ketiga itu putih semua. Ya, putih semua. Banyaknya cara atau kemungkinan untuk 2 putih 1 biru itu sama dengan 3 kombinasi 2. Oke? 3 ini menandakan banyaknya bola yang terambil dari ketiga kantong, ya. 2 ini maksudnya apa? Banyaknya bola putih. Seperti itu. Dan karena pengambilannya kita nggak peduli urutan, artinya bola putih mau dia terambil di kantong 1, kantong 3, dengan dia terambil di kantong 3 dan 1, dia sama aja, ya. Berarti kita pakai kombinasi. Kalikan dengan apa? Peluang terambil bola putih sepertiga kali sepertiga kali terambil biru kan 2/6 juga, berarti sepertiga. Berarti kita hitung 3 kali 1/27 sama dengan 3/27. Berikutnya untuk kasus kedua yaitu 2 putih 1 merah, banyaknya kemungkinan untuk kasus kedua ini juga ada 3 kombinasi 2 kali peluangnya sepertiga, sekali sepertiga kali sepertiga, berarti 3 kali 1/27 sama dengan 3/27. Dan yang terakhir, teman-teman, adalah kalau tiga-tiganya itu putih. Kalau tiga-tiganya putih, mau nggak mau hanya ada satu cara untuk mendapatkan 3 bola putih, ya kan? Yaitu dari tiap kantong kita ambil 1 bola putih, gitu. Oke? Berarti 1 kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga sama dengan 1/27. Karena ketiga kasus ini tentu tidak mungkin terjadi pada waktu yang bersamaan, sifatnya saling lepas. Berarti peluangnya kita jumlahkan. Diperoleh 3/27 tambah 3/27 tambah 1/27 sama dengan 7/27. Jawabannya delta. Berikutnya ke nomor 13, teman-teman ya. Di sini kita misalkan bilangan-bilangannya itu X1, X2, sampai Xn. Asumsinya adalah mereka ini sudah terurut ya. Pertama, kita punya rata-rata itu 15. Berarti X1 plus X2 sampai Xn per N itu sama dengan 15. Maka X1 plus X2 sampai Xn itu sama dengan 15N. Berikutnya, jangkauannya 6. Berarti Xn min X1 sama dengan 6. Kita punya dua persamaan untuk kumpulan bilangan yang awal ya, sebelum kita ubah gitu. Berikutnya teman-teman, tiap bilangan ini kita bagi dengan kita kurangi dengan A ya maksudnya. Hasilnya dibagi W. Berarti kan X1 min A per B ditambah X2 min A per B sampai Xn min A per B kita bagi dengan N, rata-ratanya 7. Oke. Berarti dari sini kita punya X1 min A per Bn ditambah X2 min A per Bn sampai Xn min A per Bn sama dengan 7. Dan yang kedua, untuk kumpulan bilangan yang udah kita ubah ini, jangkauannya 3. Berarti Xn min A per B min dalam kurung X1 min A per B sama dengan 3. Maka kita akan punya Xn min X1 per B sama dengan 3. Dari persamaan nomor 2 ini, ya, kita punya Xn min X1 itu sama dengan 6. Berarti 6 per B sama dengan 3.
maka B sama dengan 2. Karena kita udah dapat nilai B, kita bisa pakai nilai B-nya ini untuk mencari nilai A di persamaan ketiga, yang ini. Ya. Sekarang, dari persamaan ketiga ini ya, kita taruh di sini, kita akan punya X1 plus X2 sampai Xn, kurangi dengan A-nya ini kan ada sebanyak N ya, berarti AN dibagi BN sama dengan 7. X1 plus X2 sampai Xn itu 15N. Berarti 15N min AN per BN sama dengan 7. Masukkan nilai B sama dengan 2, berarti 15N min AN per 2N sama dengan 7. 15N min AN sama dengan 14N, maka AN sama dengan N, A sama dengan 1. Ya, sehingga kita dapat nilai A sama dengan 1, dan B sama dengan 2. Jawabannya C. Lanjut ke nomor 14, teman-teman. Untuk nomor 14 ini, aku akan pakai pemfaktoran ya. Jadi, limit untuk X mendekati 1 dari X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1 per X min 2 akar X plus 1. Kalau teman-teman perhatikan ya, bentuk penyebutnya itu dia bisa difaktorkan menjadi akar X min 1 pangkat 2. Ya. Sedangkan pembilangnya itu bisa difaktorkan jadi begini. X kuadrat kali X min 1 min dalam kurung X min 1. Ya. Berarti limit untuk X mendekati 1 dari apa? X kuadrat min 1 kali X min 1 per akar X min 1 kuadrat. Ya. Berikutnya teman-teman. X kuadrat min 1 bisa kita faktorkan jadi X plus 1 kali X min 1, ya, kali X min 1. Kita biarkan dulu, ya, per akar X min 1 kuadrat. Sampai di sini teman-teman, ya, sebenarnya X min 1 bisa difaktorkan menjadi akar X plus 1 kali akar X min 1, ya, yang ini juga sama berarti. Akar X plus 1 kali akar X min 1 per akar X min 1 pangkat 2. Sampai di sini ada bentuk yang bisa kita coret, yaitu ini. Ya. Sehingga hasilnya nanti adalah limit untuk X mendekati 1 dari X plus 1 kali akar X plus 1 kuadrat. Ya. Berikutnya 1 kita masukkan ke limitnya. Hasilnya adalah 1 ditambah 1 kali 1 plus 1 kuadrat. Sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Jawabannya C. Berikutnya nomor 15, teman-teman ya. Soal nomor 15 ini sebenarnya kita nggak usah nyari fx-nya berapa. Nggak usah nyari. Ya. Caranya gini, teman-teman. Di soal ini kita punya F1. Ya. F1. Ini F1 ya. Nah, kita akan pakai itu untuk nyari nilai F1-nya. Ya dong. Caranya gimana, teman-teman? Kita tulis dulu fungsinya seperti ini. Oke, F1 berarti kan X-nya harus 0 ya. X sama dengan 0. Sehingga F0 plus 1 sama dengan 6 kali 0 ditambah 7 kali 0 min 7. F1 min 7. Kalau kita udah dapat nilai F1-nya, teman-teman, kita bisa ganti nilai F1 pada G komposisi F1 ya dengan min 7 ya. Berarti G min 7 itu akan sama dengan min G komposisi F1 itu kan min 5 ya. Nah, G min 7 berarti kan min 7A plus 2 ya. 2 aku pindahin ke kiri, berarti min 7 sama dengan min 7A, A sama dengan 1. Maka Gx sama dengan X plus 2. Sekarang kita akan ke tujuan kita sekarang, yaitu FA min 1. FA min 1 berarti kan F1 min 1 sama dengan F0. F0 bisa kita cari dengan cara kita ganti X-nya itu dengan ganti X-nya dengan min 1 maksudnya.
X-nya kita ganti dengan min 1, berarti 6 kali min 1 kuadrat, ditambah 7 kali min 1, min 7. Berarti 6 min 14 sama dengan min 8. Jawabannya A. Berikutnya nomor 16, teman-teman ya. Untuk 16 ini kita review lagi, kalau kita punya turunan atau fungsi, kalau kita punya fungsi yang bentuknya U per V ya, maka turunannya akan sama dengan U aksen V per UV aksen. Oke, di sini teman-teman, U sama dengan 8X kuadrat dan V sama dengan 4 min X kuadrat. Berarti U aksennya itu 16X, yang ini V aksennya akan sama dengan 2 kali 4 min X kali min 1. Berarti min 2 kali 4 min X. Ya. Berikutnya, kita masukkan UV, U aksen, dan V aksen ke rumus yang ini. Kita masukkan ke situ. Maka, U aksen 16X kali 4 min X kuadrat min U kali V. Berarti begini. Oke, dibagi dengan V kuadrat berarti 4 min X pangkat 4. Berarti ya aksen sama dengan 16X kali 4 min X kuadrat min ketemu min jadi plus ya, berarti plus 16X kuadrat kali 4 min X dibagi 4 min X pangkat 4. Oke, tadi teman-teman kita udah nyari nilai Y aksennya ya. Sekarang, kok nilainya bentuk Y aksennya ya, alias F aksen X-nya. Sekarang kita akan cari nilai F aksen 2-nya dengan cara substitusi X sama dengan 2 ya pastinya. Berarti 16 kali 2 kali 4 min 2, 2 kuadrat 4, ditambah 16 kali 2 kuadrat 4 kali 2, dibagi dengan 4 min 2 kan 2, pangkat 4, 16. Dapat 16 nanti F aksen 2-nya. Sedangkan F2-nya, berapa berarti? 8 kali 4 dibagi 4. 8, sehingga F aksen 2 dibagi F2 akan sama dengan 16 bagi 8, 2. Jawabannya B. Berikutnya nomor 17, teman-teman ya. Untuk nomor 17 ini, kita akan review lagi garis singgung itu kayak apa ya. Jadi gini, misalkan kita punya kurva begini ya, terus aku punya titik warna putih deh di sini. Kalau aku bikin garis singgung yang melalui titik tadi ya, maka secara otomatis garis singgungnya akan melewati titik putih ini. Dan garis singgungnya akan punya gradien yang nilainya itu sama dengan nilai turunan pertama kurva itu, fungsi kurva di titik warna putih. Kayak gitu, teman-teman. Sekarang, kita akan cari turunan dari 15X min 1 per X plus K. By the way, ini soalnya typo ya. Aku udah kasih ralat di sini. Oke, sekarang kita cari turunannya ya. Berarti Y aksen sama dengan apa? 15 kali X plus K min 1 kali 15X min 1 kali 15X min 1 ya, per X plus K kuadrat, maka dia akan sama dengan 15K min 1. Y aksen sama dengan 15K min 1 per X plus K kuadrat. Karena garis singgung pasti lewat X0, Y0 ya teman-teman, maka Y di fungsi ini dan X-nya kita ganti dengan Y0 dan X0. Sehingga Y0 sama dengan 15X0 min 1 per X0 plus K. Kalau kita substitusikan X0 sama dengan K plus 1, akan kita peroleh 15K plus 14 dibagi 2K plus 1. Ya. Karena kalau gitu, kita udah tahu X0 itu kan K plus 1 ya. X0 Y0, maka kita bisa cari bukan cari sih, kita bisa pakai rumus persamaan garis lurus. Itu
Y min Y0 sama dengan M kali X min X0. Perlu diperhatikan di sini teman-teman bahwa M atau gradiennya adalah gradien garis singgung di titik X0, Y0. Aku kasih tanda dulu. Gradien garis singgung di titik ini. X0, Y0. Oke, berarti teman-teman ya, Y min Y0-nya kita ganti dengan 15K plus 14 per 2K plus 1. Sama dengan gradiennya di titik X0, Y0 akan sama dengan 15K min 1 per X0 plus K kuadrat. X0 ganti dengan K plus 1, diperoleh 2K plus 1 kuadrat, kali X min X0, itu kan K plus 1. Kalau begitu, X min X0 akan sama dengan X min K min 1. Berikutnya, kita substitusikan X sama dengan setengah dan Y sama dengan 0. Hasilnya akan seperti ini. Min 15K plus 14 per 2K plus 1 sama dengan 15K min 1 per 2K plus 1 kuadrat kali min K min setengah. Ya, berarti min 15K plus 14 per 2K plus 1 sama dengan minnya aku bawa ke depan biar enak aja sih, per 2K plus 1 kuadrat kali K plus setengah. K plus setengah ini teman-teman dia bisa dituliskan sebagai setengah kali 2K plus 1. Ya. Berarti sampai di sini, ini kan bisa aku coret ya, yang ini. Ini aku coret aja gitu. Habis itu minnya juga bisa aku hilangkan, sehingga nanti kita akan mendapatkan 2 kali 15K plus 14 sama dengan 15K min 1. Ya. 30K plus 28 sama dengan 15K min 1. 15K sama dengan min 27, maka K itu min 27 per 15 sama dengan min 9 per 5. Karena nilai K-nya udah kita dapetin nih ya teman-teman, nilai Y0 bisa kita hitung. Berarti Y0 sama dengan 15 kali min 9 per 5 ditambah 14 dibagi dengan 2 kali min 9 per 5 tambah 1. Ya. Berarti kita akan punya min 13 yang ini. Min 13 dibagi dengan min 13 per 5. Ya. Berarti min 13 kali 5 per min 13 sama dengan 5. Jawabannya C. Lanjut ke nomor 18. Soal nomor 18 ini ada satu informasi yang sebenarnya tidak kita pakai untuk mengerjakan soal ini, yaitu suku ke-6 adalah 162. Itu nggak kita pakai, teman-teman. Kenapa itu nggak kita pakai? Bakal aku jelasin abis ini. Anyways ya teman-teman, jumlah logaritma dari suku kedua, ketiga, dan keempat bermaksud atau punya arti log U2 ditambah log U3 ditambah log U4 sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 3. Ya. Perlu diingat kembali ya bahwa untuk barisan geometri, suku ke N itu sama dengan A kali R pangkat N-1, dengan A adalah suku pertama dan R merupakan rasionya. Ya. Berikutnya juga kita akan pakai sifat logaritma. Kalau kita punya log A plus log B, dia akan sama dengan log AB. Dan juga kalau kita punya N kali log A, hasilnya sama dengan log A pangkat N. Ya. Berarti U2 kita ganti jadi A kali R, U3 AR kuadrat, U4 AR pangkat 3. Ya, sama dengan 3 log 2, dia akan berubah menjadi 2 log 3, ditambah 3 kali log 3, menjadi log 3 pangkat 3. Berdasarkan sifat logaritma, kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi log AR kali AR kuadrat kali AR pangkat 3 sama dengan log
2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, ya. Log bisa kita coret, sehingga A pangkat 3 kali R pangkat 6 sama dengan 6 pangkat 3. Ya. 6 pangkat 3 diperoleh dengan berdasarkan sifat A pangkat M, ya. A pangkat M kali B pangkat M akan menghasilkan AB pangkat M. Ya. Sekarang, suku ketiga itu kan berarti AR pangkat 2 ya, teman-teman. Gimana cara kita dapetin AR kuadrat dari A pangkat 3 R pangkat 6? Caranya ternyata sangat mudah ya, yaitu kita pangkatkan kedua ruas dengan sepertiga. Jadi apa? A R kuadrat sama dengan 6 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga berarti 6. AR kuadrat kan U3, sehingga suku ketiga deret geometri tersebut adalah 6. Jawabannya B. Lanjut ke 19, teman-teman ya. Untuk nomor 19 ini, kita akan ubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks ya. Jadi di sini aku udah tuliskan beberapa hal penting yang kita pakai, yaitu kalau kita punya persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B, maka penyelesaian atau matriks X-nya akan sama dengan inverse A atau A inverse kali B. Dengan inverse dari matriks A untuk 2 kali 2 diberikan di sini. Itu A inverse sama dengan 1 per A min BC, dengan A min BC merupakan determinan matriks A, kalikan dengan D min B min C A. Ya. Kalau kita udah tahu ini, sekarang kita tuliskan sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk matriks seperti ini. Ya. Matriks yang sebelah sini adalah koefisien X dan Y-nya. Berarti ini 2 sin A, cos A, 2 cos A, min sin A. Oke. Berikutnya kita misalkan ini A, matriks A ya maksudnya, ini X, ini B. Maka matriks X alias X dan Y-nya itu inverse dari matriks ini, teman-teman. Inverse dari ini ya kalikan dengan matriks B, berarti ini ya. Ini aku lupa ada pangkat min 1 di sini. Oke. Determinannya itu nanti akan sama dengan, kita cari dulu ya determinannya. Det A berarti min 2 sin kuadrat A min 2 cos kuadrat A. Berarti min 2 kali sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan min 2. Oke, berarti determinan matriks A ini adalah min 2. Oke, berarti min setengah kali elemen diagonal utama, berarti ini dan ini kita tukar ya. Berarti min sin A, 2 sin A, sedangkan elemen lainnya itu kita kasih min di sini. Ya. Kalikan dengan min 2, 2. Nah, sekarang aku mau kalikan matriksnya dulu deh, biar gampang ya. Oke, kalau kita kalikan matriksnya, ini akan menghasilkan 2 sin A, ya, akan menghasilkan 2 sin A min cos A. Baris kedua itu akan menghasilkan 4 cos A, ya, 4 cos A plus 4 sin A. Kita kalikan setiap elemen matriks yang ini, matriks ini, dengan min setengah, diperoleh apa? Min sin A ditambah, oh ya, ini ketinggalan 2-nya by the way. Ini ketinggalan 2 di sini. Ketinggalan 2-nya. Oke, berarti min sin A plus cos A, yang ini jadi min 2 cos A min ya, baru min ya, berarti min. Oke. Berarti hasilnya apa matriks XY-nya? Matriks XY-nya adalah min sin A plus cos A, min 2 cos A, min 2 sin A. Jawabannya delta. Itu untuk nomor 19 ya.
Oke, benar ya berarti. Nomor 20 alias nomor terakhir, teman-teman ya. Untuk nomor 20 ini, kita akan mulai dari P sama dengan X per A pangkat 3. Berarti dari sini, X-nya itu sama dengan A pangkat 3 kali P. Ya. Berikutnya kita punya pertidaksamaan ini. P log A dibagi A log X min 4 kurang dari 0. X bisa kita ganti dengan A pangkat 3P ya. Dan kita sederhanakan A log A pangkat 3P berdasarkan sifat logaritma. Kalau kita punya A log B ditambah A log C, dia akan menghasilkan A log BC, ya kan? Dan juga ketika kita punya A log B pangkat N ya, berarti akan sama dengan N kali A log B. Kita akan pakai sifat itu, diperoleh P log A dibagi A log A pangkat 3 plus A log P min 4, kurang dari 0. Kita sederhanakan, P log A per A log P, A log A pangkat 3 itu kan 3 ya, berarti 3 kurangi 4 min 1, kurang dari 0. Berikutnya, kita akan memisalkan A log P itu sebagai Y, misalkan ya. Maka, P log A itu nilainya akan sama dengan 1 per Y sebenarnya. Sehingga kita bisa ganti P log A dengan 1 per Y, A log P dengan Y, hasilnya 1 per Y dibagi Y min 1 kurang dari 0. Ini akan menjadi 1 per Y kali Y min 1 kurang dari 0. Pembuat nolnya ada 2, teman-teman. Yaitu Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Berikutnya kita uji titik. Aku mulai dari tengah, berarti daerah di antara 0 dan 1. Misalnya aku ambil setengah. Untuk Y sama dengan setengah, akan menghasilkan negatif X kok X, Y. Untuk nilai Y lebih dari 1 akan positif. Begitu pula dengan Y kurang dari 0, ini akan positif juga. Karena mintanya kurang dari 0, ambil yang negatif. Berarti daerahnya yang ini. Y di antara 0 dan 1. Oke? Kalau kita udah dapat himpunan nilai Y-nya, teman-teman ya, sekarang Y-nya kembalikan lagi, yaitu A log P. Oke? Berarti A log P akan berada di antara 0 dan 1. Ya. Berikutnya adalah untuk dapetin P-nya, ya, kita posisikan 0, A log P, dan 1 sebagai pangkat. Berarti kita kasih begini. A itu di bawah sini ya, bawah. Karena yang ini akan jadi pangkatnya gitu ya. Berarti teman-teman, A pangkat 0 itu kan 1. 1 kurang dari sifat log. Ingat tuh kembali, kalau kita punya A pangkat A log B, hasilnya sama dengan B. Sehingga A pangkat A log P akan sama dengan P, A pangkat 1, A. Oke. Berikutnya, P itu kan X per A pangkat 3 ya. Berarti X per A pangkat 3 akan berada di antara 1 dan A. Karena A lebih dari 1 alias A-nya itu positif ya, maka kita kalikan. Kita boleh mengalikan ketiga ruas pertidaksamaan ini dengan A pangkat 3. Diperoleh 1 kali A pangkat 3, A pangkat 3. X per A pangkat 3 kali A pangkat 3 tentu saja X. Dan A kali A pangkat 3, A pangkat 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X di antara A pangkat 3 dan A pangkat 4. Jawabannya yang mana? Yang B. Seperti itu teman-teman ya. Dan itu tadi pembahasan soal UTUL UGM ya untuk Matematika Dasar tahun 2017 nomor 11 sampai 20 alias part 2-nya.